Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kita sebelumnya, Pak. Masih tentang cerita antara perbincangan seorang murid dengan gurunya. Ya, antara Imam Hatim Al-Asam dengan gurunya Imam Syakik Al-Balkhi. Masih ingat, Pak? Yang ketika itu beliau ditanya sama Imam Syakik, Imam Hatim ditanya sama Imam Syakik, udah berapa lama ngikut saya? Jawab Imam Hatim, udah 33 tahun. Udah dapat apa aja selama 33 tahun ngikut saya? Beliau jawab, cuma dapat 8 perkara. Lah, lama amat belajarnya, tapi dikit amat dapatnya, kira-kira begitu, Pak. Kemudian coba saya pengen dengar, sampaikan kepada saya yang 8 perkara. Ini sekedar review, mengingat kembali begitu ya. Yang pertama kata Imam Hatim, aku perhatikan manusia yang mereka nih mencintai kekasihnya, yang dia cintai selagi hidup di alam dunia, yang dia cintai ini mengantarkannya sampai kepada kuburan, tapi ketika dimasukkan ke dalam kuburan yang dicintainya kemudian meninggalkannya. Sehingga kata Imam Hatim, ketika aku memperhatikan hal yang seperti itu, aku jadikan kebaikan itu kekasihku, yang apabila aku masuk dalam kubur maka dia ikut bersamaku. Yang kedua, aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada keagungan dan kebesaran Tuhannya dan berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Sehingga aku berusaha untuk menundukkan hawa nafsuku agar dia tetap dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, hawa nafsu itu biasanya mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aku pun perhatikan manusia, apa yang bersama mereka ini yang punya ukuran, yang punya harga, yang punya nilai, begitu ya. Yang dia menganggap itu bisa mengangkat derajatnya dan menjaga dirinya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. An-Nahl ayat 96. Apa-apa yang di sisi kalian, kata Allah, pasti hancur, binasa dan hilang. Dan apa-apa yang di sisi Allah, itulah yang akan kekal abadi. Kemarin kita sedikit membahas dan menyinggung, Pak,
Sesuatu yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kebaikan-kebaikannya akan kita tuai di dalam kehidupan akhirat. Ya, ketika harta yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah, dia akan bilang 5 perkara yang kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian yang keempat, aku pun perhatikan manusia yang mereka ini untuk mendapatkan kemuliaan, mereka mengembalikan kemuliaan itu terletak pada harta, pada sebutan, pada garis keturunan. Padahal yang sebenarnya kemuliaan itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Maka aku berusaha untuk mengejar takwa sehingga aku di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia. Kalau nggak salah kemarin baru sampai situ, Pak. Kalau nggak salah, betul? Betul? Betul aja udah. Yang kelima, kita akan melanjutkan ini. Nazartu ila hadzal khalq. Aku juga perhatikan manusia, wa hum yuti'na ba'dhum fi ba'din. Mereka mentaati satu dengan yang lainnya, wa yul'inu ba'dhum ba'dha, tapi juga mencela, melaknat bagian yang lain kepada bagian yang lainnya. Wa aslu hadza kulluhu al-hasad. Yang penyebabnya ini seseorang menjadi taat kepada orang lain ataupun seseorang ini melaknat, menyumpah serapahi kepada orang lain disebabkan karena hasad, dengki, iri. Summa nazartu ila qaulillahi azza wa jalla, kemudian aku perhatikan firman Allah azza wa jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, surah Az-Zukhruf ayat 32. Kata Allah, kamilah yang membagi di antara mereka kehidupan mereka dalam masalah kehidupan dunia. Jadi penghidupan itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis misalkan, bahkan rizki itu sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berumur 4 bulan. Nggak bakalan kita nih Pak bertukar rizki kita dengan rizki tetangga, rizki kita dengan rizki kawan kerja kita. Enggak bakalan. Kalau kita punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan setiap penghidupan kita. Fataraktul hasad, maka aku meninggalkan hasad. Wajtanibtul khalq, dan juga aku menjauhi manusia. Wa alimtu annal qisma min indillahi subhanahu fataraktu adawatal khalqi anni. Karena aku tahu bahwasanya yang sudah membagikan jatah kehidupanku di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka aku meninggalkan permusuhan manusia. Jadi karena kita punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rata kepada kita masing-masing rizkinya, kata Imam Hatim, kemudian aku meninggalkan permusuhan terhadap mereka. Sama barangkali ikhwatul iman, hal yang serupa pernah juga ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, Pak, su'ilal Imam Hasan Al-Basri an sirri zuhdihi fiddin. Pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang zuhudnya terhadap dunia. Faqala arba'atu asya. Kemudian beliau menjawab, ada 4 perkara yang menjadikan saya ini zuhud terhadap dunia. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtagaltu bihi. Saya tahu bahwasanya enggak mungkin amal saya dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diri saya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan saya. Betul ya? Amal kebaikan kita, Pak, enggak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Kita yang mengerjakannya, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mungkin pahala dan dosa itu disebabkan oleh orang lain, kecuali kitalah yang melakukannya.
Lain lagi kalau misalkan ketika amal soleh yang kita lakukan diikuti oleh orang lain, atau amal soleh yang kita lakukan kemudian kita mengajak orang lain untuk berbuat amal soleh kebaikan juga, sama Pak. Itu akan menambah nilai pahala kita. Kita sholat berjamaah sendirian dapat 27 derajat. Tapi kalau kita ngajak orang lain, masjidnya kita yang rapihin, kita yang bahkan menjadi muazinnya, gitu ya, kita yang iqomatnya, itu pahalanya beda tentu. Kita yang ngajak orang lain, ada taklim di masjid, bukan cuma kita hadir dalam taklimnya, tapi kita ngajak orang lain, ayo taklim, kita yang ngasih tahu, ngingetin, nge-broadcast, begitu ya. Ini tentu pahalanya begitu luar biasa. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika sudah tahu pekerjaan-pekerjaan kebaikan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain kecuali oleh diri kita, maka kata Imam Hasan Al-Basri, aku menyibukkan diri untuk melakukannya. Yang kedua, wa alimtu anna rizki la yazhabu ila ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu, aku yakin bahwasanya rizkiku nggak bakalan pergi kepada selainku, maka tenanglah hatiku. Ya rizki nggak bakalan pergi Pak, betul ya, nggak bakalan pergi kemana-mana kecuali kepada pemiliknya. Maka tenang hati Imam Hasan Al-Basri, kata beliau begitu. Kita juga sama, kalau kita punya keyakinan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia. Allah yang udah membagikan semuanya tuh, jatah-jatah kehidupan kita di dunia. Udah dibagiin semua sama Allah. Kita cuma tinggal ikhtiar, begitu kira-kira. Cuma tinggal ikhtiar. Ikhtiar maksimal itu bagian rangkaian amal soleh bagi kita. Ikhtiar dan prosesnya mulia, maka yang akan dihasilkan adalah penuh berkah. Apa sih berkah? Berkah ini gampang Pak, digunakan untuk di jalan-jalan kebaikan. Dapat harta gampang kita untuk menyedekahkannya. Banyak dan berlimpah tidak menjadikan kita lupa, akan tetapi semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki dan juga harta kita. Yang kedua tuh, kenapa Imam Hasan Al-Basri zuhud dalam dirinya? Beliau yakin betul rizkinya gak bakalan lari kepada orang lain, maka dia tenang hatinya. Kemudian yang ketiga, wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyatin. Aku tahu betul dan yakin betul Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatanku, maka aku malu kalau Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam keadaan maksiat. Kita kan sering dengar nih Pak, sering bahkan kita ngaku begitu ya. Allah Maha tahu Ustaz. Jangankan melihat yang kasat mata, tampak betul kelihatan pekerjaannya. Yang di dalam hati kita saja Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Innahu alimum bizatis sudur. Nah, kalau misalkan kita yakin betul apa yang dilakukan oleh kita Allah Subhanahu wa taala tahu, maka terjaga diri kita Pak. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri tadi itu. Takut ya, bahwasanya kalau kita mengerjakan maksiat Allah melihat kita. Allah pasti melihat kita. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala bilangnya, qaf ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan kita apa aja Pak nggak bakalan lewat dari dicatatnya oleh malaikat raqib dan atid. Nggak ada yang lewat ikhwatal iman. Masya Allah. Kalau kita semuanya sudah punya keyakinan Pak, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dilakukan oleh setiap hamba, maka pasti terjaga kita. Kan ada anekdotnya ya. Kenapa orang terkadang lebih takut kepada manusia ketimbang pada Allah Subhanahu wa taala, padahal manusia mah terbatas Pak.
penglihatannya terbatas, pendengarannya terbatas, semuanya terbatas. Padahal Allah Subhanahu wa taala enggak ada batasannya. Apa dia bilang? Ini mah cerita lucu ya. Kalau manusia mah tahu perbuatan jelek kita, dia ribut, berisik gitu. Tapi kalau Allah makan kagak berisik gitu ya. Kenapa korupsi banyak di Indonesia? Padahal kalau misalkan kita baca, kita lihat misalkan gitu ya, KTP-nya nggak sedikit Pak, agamanya Islam. Ya perkara nanti di luar ada orang bukan agama Islam lain cerita. Ini cerita orang Islamnya dah. Bahkan mohon maaf dia masih sholat. Coba itu, habis sholat korupsi meren. Ya, dia punya anggapan begitu. Kalau manusia mah ketemu KPK ribut. Tapi kalau Allah yang lihat maka agak ntar minta istighfarnya belakangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyatanya begitu ikhwan. Coba kalau misalkan keyakinannya, akidahnya tertanam kuat Pak. Apapun yang dititipkan dalam kehidupan dunia pasti binasa tadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kita punya, kita genggam saat ini pasti hilang, pasti hancur, pasti binasa. Sedangkan yang di sisi Allah, dari mulai proses kita mencari rezekinya, ketika kita menikmatinya, dan ketika kita membelanjakannya, kalau itu merupakan jalan-jalan kebaikan, prosesnya mulia, semuanya penuh keberkahan dan kebaikan. Dan yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa beliau bisa zuhud terhadap dunia nih Pak? Alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zada liliqa'i rabbi. Aku tahu bahwasanya kematian itu menungguku, kata beliau. Maka aku persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Tuhanku. Kita kan sama-sama tahu ikhwatal iman, ya, hafal ayatnya Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Nah, udah banyak contoh dan pelajarannya. Apalagi sekarang, ya, pandemi lagi naik-naiknya, ya. Per hari kalau kemarin saya baca yang terinfeksi saja 24.000. Bayangin coba, itu yang terdata Pak. Yang nggak terdata nggak sedikit. Ya, yang meninggal hari kemarin 507 orang. Itu pun yang terdata. Betul ya? Kalau nggak terdata coba, Masya Allah, Rabbuna. Setiap hari barangkali kita terdengar gitu. Ada kabar duka, ambulan di jalanan lalu lalang gitu, ya, hampir beberapa jam sekali, bahkan beberapa menit sekali barangkali begitu. Ini kan pelajaran buat kita. Kita mah tinggal nunggu giliran doang. Kapan bagian kita? Kemarin tetangga kita yang ngusung jenazahnya, barangkali sebentar lagi kita yang diusung orang. Kemarin kita baru menyolatkan orang lain, Pak, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita. Barangkali besok kita yang akan disolatkan oleh orang lain. Nah, kalau kita udah tahu dan yakin kematian pasti akan menghampiri diri kita, maka hal yang paling penting kita lakukan saat ini mempersiapkan bekal untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Bagi orang yang beriman, kematian bukanlah akhir segalanya, bahkan justru itu pintu gerbang menuju perjalanan panjang, tidak ada batas akhirnya, abadi selama-lamanya. Pilihannya cuma dua. Kalau tidak termasuk ke dalam golongan ahlul khair, kepada surga, maka na'udzubillah, kepada ahlus syar, menuju neraka. Cuma dua Pak, nggak ada yang tengah-tengah, netral gitu, nggak bisa, ya. Dan hebatnya pengadilan akhirat tentu tidak bisa diintervensi, nggak bisa disogok, ya, nggak ada pengacaranya Pak. Ada yang pengacara di pengadilan akhirat nanti? Nggak ada, betul ya. Yang bisa memberikan kebaikan kita adalah diri kita. Maka ayo kita berlomba mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan panjang. Bekal yang sudah kita kumpulkan itu pun masih tanda tanya, ikhwatal iman, diterima apa kagak sama Allah. Betul ya? Salat kita, taklim kita, tilawah Quran kita, sedekah kita,
Betulkah tulus hanya karena Allah, atau masih terselip ria, atau masih terselip ujub begitu, atau terselip sum'ah? Nauzubillah, kalau misalkan kita ada juga yang tertipu dengan amal solehnya, kemudian dia takabur, Pak. Dia sombong dengan kebaikannya. Bagaimana ciri dan contohnya orang yang bisa sombong dengan kebaikannya? Dia mencela orang-orang yang belum berbuat baik seperti dirinya. Hati-hati nih, ya. Hati-hati. Bersyukur kita kepada Allah karena kita termasuk hamba Allah yang beruntung, Pak, mendapatkan anugerah dan juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Maka jangan kita rusak kebaikan kita kemudian mencela orang lain yang belum berbuat baik. Doakan mereka, dan ini justru menjadi ladang amal buat orang-orang soleh. Kita ngelihat orang belum ngaji, jangan jengkel, Pak. Ya, jangan jengkel, apalagi lisan kita mencela. Emang dasar ahli neraka. Ini kan cilaka begitu. Ya, jangan nih kota iman, doakan mereka, lempar senyuman, ajak, Pak, ucapkan salam kepada mereka. Jangan-jangan ini belum kita lakukan. Udah ngajak belum? Udah. Berapa kali ngajaknya? Sekali. Ya. Baru sekali ngajak ditolak, kemudian kita kapok nggak ngajak lagi. Kapan kita mau numpuk amal soleh, Pak? Baginda Rasulullah gitu ya, sekelas Rasul, Pak, yang begitu luar biasa, ngajak orang berkali-kali, bahkan bertahun-tahun. Coba, nah, kita cuma baru sekali ditolak udah nyerah, udah kapok begitu. Udah kemudian kita yang seolah-olah jadi hakim begitu, ngoeng aja, sesat, dosa, ahli maksiat, neraka, la ilaha illallah. Siapa kita? Betul ya? Nih ikhwatal iman. Jadi 4 perkara ini barangkali menjadi cerminan buat kita agar kita ini tenang, agar kita ini zuhud terhadap dunia. Begitu ya. Yang pertama apa tadi? Amal kita enggak bakalan dilakukan oleh orang lain, maka sibukkan diri kita untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, tanamkan keyakinan dalam diri, rezeki kita nggak bakalan lari kepada orang lain, Pak, sehingga kita tenang tuhnya hati. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita, jangankan yang kasat mata, ya, yang di dalam hati aja Allah tahu begitu. Maka kita harus malu kalau kita melakukan maksiat. Yang terakhir, kematian sedang menunggu kita, maka persiapkan bekal untuk melakukan perjalanan panjang yang tidak ada batas akhirnya setelah kematian tersebut. Begitu. Lanjut. Yang keenam, nazartu ila hadzal khalq yabghi ba'dahum ala ba'd wa yuqatilu ba'dahum ala ba'd. Aku perhatikan manusia yang mereka bermusuhan, satu golongan terhadap golongan yang lain, bahkan melakukan peperangan, Pak, antara satu golongan dengan golongan yang lain. Faraja'tu ila qaulillahi ta'ala, maka aku kembalikan kepada firman Allah Ta'ala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Surah Fatir ayat 60. Sesungguhnya setan itu bagi kalian manusia adalah musuh, maka jadikanlah setan musuh yang nyata bagi kalian. Fa'adaituhu wahdahu wajtahadtu fi akhdhi khuzri minhu li anna Allah ta'ala syahida alaihi annahu aduwwun li fataraktu adawatal khalqi ghairihi. Maka aku persiapkan diriku untuk menghadapi setan tadi, Pak, dan aku tinggalkan permusuhan, berselisih terhadap manusia. Aku jadikan setan adalah musuh yang nyata bagiku, kata Imam Hatim Al-Asam. Nah, kita udah tahu ikhwatal iman, musuh yang nyata bagi kita siapa? Setan. Ya, cuman kan Ustaz, setan bukan cuma orang. Nah, itu cakep. Setan itu bukan cuma jin, betul ya, tapi juga berupa manusia. Minal jinnati. Berarti ada juga dong Ustaz, manusia yang jadi setan. Oh, ada berarti, Pak, betul ya. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah, ini pun berasal daripada godaan setan agar kita membenci manusianya. Padahal kalau kita rubah cara pandang dan pola pikir kita,
Berubah juga cara kita bereaksi itu, Pak. Kita melihat orang misalkan bader. Nih bader misalkan anak muda nih bader gitu Pak ya. Hobinya nongkrong, mohon maaf barangkali pernah minuman keras. Kalau kita ngelihat dia sampah masyarakat, bagaimana muka kita ketemu dia? Hah? Cemberut pasti. Lisan kita biasanya udah gak kejaga tuh, ketus. Betul ya. Tapi kalau kita melihat dia ini ladang amal soleh buat saya, beda nggak Pak muka kita? Beda. Bisa lempar senyuman itu. Lisannya penuh doa. Dek, ayo sholat. Malu Pak. Nggak apa-apa sini. Saya temenin. Nggak punya koko Pak. Saya kasih. Nggak punya sarung. Saya beliin. Oh cakep nggak begitu? Orang sini begitu semua. Amin ya Rabbal. Datang nih Pak anak pang masuk masjid, ya rambut masih pada berdiri, anting masih pada rembel begini, ya bau begitu kira-kira. Sholat nih ya. Biasanya nih kebanyakan orang di masjid gimana kira-kira reaksinya? Curiga. Matanya tuh ngeliatin ke dia, satu lagi matanya ngeliatin kotak amal. Aman nggak nih? Kita udah curiga aja, ya, karena tadi cara pandang kita mempengaruhi sikap kita. Maka hati-hati betul ikhwatul iman. Kan kita diajarkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Hai orang beriman, kata Allah nih Pak, jauhi olehmu banyak prasangka. Jangan jauhin tuh banyak prasangka buruk sama orang, jauhin. Karena prasangka itu bisa terlihat nanti kepada sikap kita. Wajah yang sudah mulai susah senyum, lisan yang sudah mulai ketus, begitu ya. Perilaku yang kadang mohon maaf Pak bisa menyakiti itu. Meskipun hanya lirikan mata. Betul Pak. Mata sinis dengan mata ridho beda enggak? Senyum sinis dengan senyum tulus beda enggak? Beda. Kita aja ngerasa kok, kita aja tahu, orang lain pun sama kira-kira. Betul ya? Nah, jadi kalau kita sudah menganggap nih yang menjadi musuh utama kita setan, kita melihat orang biasa Pak. Melihat orang soleh senang kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak kesolehannya. Ketika kita melihat orang yang masih berbuat maksiat, kita pun berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita dari perbuatan tercelanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan sebab hidayah kepada dirinya. Makanya diajarkan doanya oleh Rasulullah SAW. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah berikan hidayah kepada kami, kan begitu ya, bersamakan hidayah bersama kami, dan juga jadikan kami sebab untuk orang lain mendapatkan hidayah. Tuh Pak, lihat ya, seperti inilah seharusnya seorang muslim. Jangan ngelihat saudaranya yang lain udah dicela aja, Masya Allah, sibuk banget sama kesalahan orang. Ya, jangan. Biasakan diri kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, tentunya yang bisa mendekatkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, insya Allah. Nah, kalau misalkan kita baca dalam Quran, setan ini kan Pak datengin kita dari semua penjuru itu. Ya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim. Tuh. Jadi setan tuh datengin kita dari depan, belakang, kanan dan kiri kita. Yang enggak disebutin sama setan berapa arah? 2. Betul ya? Atas dan bawah. Orang yang memohon kepada Allah dan orang yang ahli sujud Pak, yang sangat sulit diganggu oleh setan. Betul ya? Hatinya yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, membumi dia, maka susah digoda setan. Orang yang tulus itu susah digoda setan. Kenapa demikian? Orang yang ikhlas, yang tulus,
udah nggak penting lagi dapat pujian manusia. Jangankan pujian, dicela aja nggak ngaruh. Betul ya? Sekelas Nabi Muhammad, ada nggak yang benci? Hah? Sekelas Nabi Muhammad ada nggak yang benci? Lah, bukan cuma benci, mau dibunuh bahkan. Betul ya? Betul ya? Sampai sekarang, Pak, banyak orang kafir yang berusaha untuk merendahkan Nabi kita. Betul ya? Masya Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad, Pak. Apalagi cuma sekelas kita, begitu maksudnya. Yang bahas kekurangannya, gitu ya. Tapi berhenti nggak Rasulullah untuk berdakwah mengajak manusia kepada taat kepada Allah? Tidak. Betul ya? Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita bisa belajar tuh seperti itu, luar biasa. Apa sih ikhlas? Rumus ikhlas tuh mudah, Pak, sebetulnya diucapkan, tapi prakteknya rada begitu. 2L dia. Betul ya? Rumus ikhlas tuh 2L. Lakukan, lupakan, begitu. Simpel nggak? Lakukan, lupakan. Rumus ikhlas tuh, kerjain kebaikan, lupain, kerjain, lupain, kerjain, lupain. Kira-kira begitu. Insya Allah tuh, kalau sudah tertanam kuat keikhlasan dalam diri kita, udah nggak penting lagi apa kata orang. Justru yang penting buat kita adalah satu, niatkan hanya tulus karena Allah. Yang kedua, dilakukannya itu mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah. Kalau contohnya udah mengikuti tuntunan Rasulullah, hati kita sudah hanya tulus karena Allah, apapun pendapat manusia saya udah nggak mau tahu, begitu. Yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan balasan buat kita setiap yang melakukan kebaikan. Nih ikhwatal iman, yang keenam. Yang ketujuh, nazartu ila hadzal khalq fara'aitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhil qasrah. Setiap aku memperhatikan manusia, dari mereka ini semuanya mencari, Pak, menuntut sesuatu yang pasti hancur, Pak. Fayazillu nafsuhu afiha wa yadkhulu fima la yahillu lahu. Bahkan mereka berusaha sekuat tenaga sampai masuk kepada sesuatu yang tidak halal baginya. Ya, proses mencarinya tidak halal. Tsumma nazartu ila qaulihi ta'ala, kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah dari hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah yang akan menanggung rizkinya. Fa'alimtu anni wahidun min hazihi dawab allati 'ala Allahi rizquha fashtagaltu bima lillahi ta'ala alayya wa taraktu ma li 'indahu. Aku adalah bagian daripada hewan melata di muka bumi ini yang Allah tanggung rizkinya. Maka aku sibukkan dengan apa yang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadaku. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, hal ini tentunya senada dengan yang kita bahas tuh, ya, bahwasanya Allah sudah membagikan seluruh penghidupan kepada hamba-hambanya. Sebelum kita dilahirkan ke dunia sudah Allah siapkan itu rizkinya. Kapan rizki itu selesai, Pak? Ketika kita meninggal dunia. Akhir dari rizki seseorang itu ketika dia sudah meninggal dunia. Selesai sudah. Apa sih rizki? Banyak, Pak. Rizki itu bukan cuma uang, ya, bukan cuma harta, bukan. Rizki itu segala sesuatu yang kita nikmati dari fasilitasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rizki itu. Maka yang kita minta adalah rizki, Pak, bukan duit. Dalam sholat duha misalkan, apa yang kita minta? Rizki kan? Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilu. Ya Allah, kalau rezeki ke saya masih nyangkut di langit, turunin, kan gitu. Wa in kana fil ardi wa akhrizu, kalau misalkan mendem di bumi keluarin. Wa in kana ba'idan faqrib, kalau jauh deketin, kan begitu. Wa in kana maksudnya siru, kalau susah mudahin. Masya Allah tuh rizki yang kita pinta.
Karena terkadang ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita cuma mengartikan rizki ini uang, rasa syukur kita akan kurang gitu. Ya, ada orang yang uangnya sedikit tapi rizkinya banyak. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya punya kawan tuh, Masjid Al-Alim SGC, ya Bang Hamid namanya, merebot Pak. Gajinya mohon maaf kalau boleh saya kasih tahu 700.000 sebulan. Ya. Tapi dia harusnya tahun kemarin berangkat haji itu. Berangkat haji dia. Uang 700.000 per bulan bisa pergi haji. Gimana tuh coba? Ayo, ada di sini gaji 700.000 bisa pergi haji. Jangankan kita Pak, teller banknya aja bingung ketika dia mau daftar itu. Ya, KTP-nya Pak, KTP. Pekerjaan apa? Merebot masjid. Gaji berapa duit? 700.000. Mau ngapain ini? Mau daftar haji. Bingung tuh. Hah? Perasaan saya aja yang gaji UMR belum sanggup pergi haji. Begitu kira-kira. Iya nggak sih? Itu kan kata pikiran kita. Betul ya? Kata pikiran kita. Ceritanya luar biasa ikhwatal iman. Beberapa tahun yang silam tuh ketika dia baru masuk Pak, 3 hari dia, Senin, Selasa, Rebo. Hari Rabu ceritanya dia dapat kabar dari kampung, anaknya sakit usus buntu harus dioperasi. Butuh dana 14.500.000 kalau nggak salah. Ini merebot Pak, baru sampai, baru kerja tuh di Al-Alim di Masjid SGC. Tahu SGC kan? Nah, datangin orangnya ada. Nah. Sekarang jadi wali santri di Al-Latifah karena anaknya di Al-Latifah juga. Masya Allah, itu dia sambil ngelapin kamar mandi sambil nangis tuh Pak. Sampai bening tuh kamar mandi semuanya. Orang sambil ngelamun. Kerja baru 3 hari, butuh duit 14 juta. Minjem sama siapa? Bapak berani ngasih pinjem? Nah, sama marbot yang gajinya 700.000, kerjanya baru 3 hari. Betul Pak? Tapi kan Allah mah bukan begitu caranya. Tiba-tiba nih ada ibu haji merhatiin dia dari belakang. Ya, ini merebut rajin amat, begitu kata ibu haji. Padahal bukan rajin Pak, emang lagi ngelamun, dilapin sampai bersih itu semua. Kamar mandi, toiletnya rapi dah semua. Nanya nih Bu Haji, Pak Haji, siapa nih wajah baru? Iya, wajah baru kemarin, wajah baru datang tuh, jadi merebut baru kita. Oh, kerjanya bagus tuh. Tanya sama dia, saya seneng sama dia tuh, pengen gak pergi haji? Oh coba, Pak Haji aja Pak Ketua DKM-nya, Pak Haji Masud almarhum itu, nangis dia dengar, kaget. Lah baru kenal, baru lihat namanya nggak kenal Pak, belum tahu namanya siapa, merebut baru 3 hari, nangis dia, dipanggil, wah sini loh, orang emang lagi sedih Pak ya, Masya Allah, lu ngapa muka ditekuk begitu, ya gimana nggak ditekuk Pak Haji, saya lagi bingung, anak saya lagi sakit, butuh operasi, gede lagi, mau minjem duit sama siapa, 14 juta, kerja baru 3 hari, dari SGC belum gajian. Kira-kira begitu. Mon, lu mau nggak pergi haji? Itu Pak ditawarin dia pergi haji, nggak kaget Pak dan nggak seneng, biasa aja. Karena yang di benak pikiran dia, anak dia harus dioperasi. Kalaupun punya uang, kira-kira begitu, gitu ya. Kalaupun punya uang 36 juta, mendingan buat anak dioperasi dulu, ntar dulu dah pergi hajinya, kira-kira begitu. Dalam syariat agama juga boleh. Betul Pak ya? Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Ini yang utama, begitu. Ya pengen sih Pak Haji, siapa yang nggak pengen pergi haji? Tapi gimana cara saya pergi haji? Anak saya aja sakit belum, bingung saya. Gimana cara berobatnya? Pengen nggak lo? Pengen. Ya udah pengen. Udah digituin doang Pak. Besokannya ikhwatal iman, itu Bu Haji bawa duit sekresek Pak. Sekantong kresek. Ini Pak Haji aja belum hitung sebetulnya. Nih Pak Haji, uangnya ntar daftar dah, bawa sono Bang Muamalat gitu. Wah seneng kan dua-duanya. Buat ayo kita datang ke bank nih, ngapain? Lu pengen pergi haji kan? Ya pengen. Ya udah kita datang dah. Mau daftar nih? Iya mau daftar. Bengong tuh Pak Merbot. Masa iya begitu?
Ngimpi apa juga kita nggak tahu begitu ya. Udah sampai depan teller, kira-kira begitu tadi tuh, nama siapa, kerjaan, gaji berapa Pak, bingung tuh teller Pak, bengong dia, 700.000 kerjaan merbot kan begitu. Bisa daftar haji, pas dibuka Ikhwatul Iman, Masya Allah, uangnya Pak kira-kira ada 60 juta gitu, ya 60 juta, 36 jutanya buat apa namanya itu, buat daftar, 14 juta kirim ke kampung buat berobat anaknya, 10 jutanya buat persiapan dia berangkat haji. Coba 60 juta cuman 3 hari jadi merbot. Gampang nggak pergi haji? Gampang? Gampang. Gimana caranya jadi merbot? Halo, merbot sini udah pergi haji. Aduh, ini nanti Pak sambil ngelapin siapa yang kira-kira di belakang ngeliatin gitu ya. Ini kan menurut otak kita nggak nyampe Pak. Saya aja dengar cerita nangis, ya sedih betul. Ternyata yang sering kita dengar diceritain sama guru-guru kita tentang hebatnya tuh panggilan ke tanah suci itu nyata, orangnya ada, saya temuin. Makanya ketika dia dengar cerita orang punya haji itu luar biasa, dia nangis Pak, orang dia ngerasain sendiri. Lah duit 60 juta emang kecil. Tiba-tiba ada orang ngasih satu-satu kok kresek coba, isinya 60 juta. Barangkali begitu ya. Jangankan kepada orang yang nggak dikenal sama kita, kita kenal aja kadang masih sayang kok. 60 lumayan. Kalau dibeliin motor buat jadiin ojek lumayan juga. Buat buka usaha, buat gerobak bisa dapat 10 gerobak tuh. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, teramat mudah buat Allah tuh ngasih, beres. Nah, pelajaran dah buat kita tuh ya, pelajaran buat kita. Rezeki mah Allah yang atur. Banyak kecilnya itu mohon maaf cuman pandangan kita manusia. Betul ya? Siapa yang pandai bersyukur maka insya Allah Allah tambah rezekinya. Siapa yang lupa bersyukur pasti Allah sempitkan rezekinya. Maka jangan pernah menganggap rezeki itu hanya uang Pak. Betul ya? Kita mau mata duitan semuanya rata-rata begitu. Pada rezeki yang lain banyak yang bisa lebih berharga ketimbang uang yang kita punya. Sehat, saat ini sehat mahal nggak? Mahal. Coba kalau misalkan nauzubillah gitu ya, udah dinyatakan positif, selesai kita. Ayo, saudara suruh datang aja susah, takut dia, betul ya? Beli makanan aja terkadang susah Pak. Takut orang terima duit kita. Bayangin coba. Ya Allah Rabbuna. Kita baru diuji sakit itu, duit kita udah nggak ada harganya. Rumah yang konon katanya gede gaban gak nikmat Pak, yang orang diisi cuma sama kita. Masuk rumah sakit VIP cuma kita DWK. Ketemu dokter cuma 5 kali. Ketemu orang bahkan ya. Itu ke dokter nanya di depan pintu. Kok tahu Ustaz? Ngerasain saya pernah. Ya, pernah ngerasain 2 bulan saya sakit tuh tahun lalu, dari September sampai Oktober. Jadi tahu betul gitu. Ya, yang berat ketika diuji sakit COVID itu ternyata bukan penyakitnya kalau kata saya, tapi mentalnya Pak. Nah kita tinggal di satu ruangan sendirian Pak, ketemu orang cuma 5 kali, 3 kali jam makan sekaligus periksa-periksa itu. Yang kedua jam 12 malam sama jam 3 pagi. Selesai. Dokter ketemu kita cuma depan pintu. Gimana Pak Asep? Nanyanya teriak. Takut amat mati dokter begitu. Kita yang pakai oksigennya biasa aja. Masya Allah. Nih kota 5. Ketemu keluarga cuma lihat video call Pak. Percuma datang ke rumah sakit pun gak ketemu kita. Gak usah ke rumah sakit, cuma video callan aja. Jadi yang olok cuma olok pulsa. Makanan dibatasin, cuman makanan boleh dari rumah sakit. Dikirimin makanan, cuma kagak sampai sama kita. Nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya nggak boleh. Masya Allah. Lihat di kota 5, lagi sakit aja udah nggak berlaku tuh duit. Betul ya?
Betul ya? Coba ruangan ber-AC di kamar rumah sakit mah. Emang enak tidur di AC rumah sakit? Nggak ada yang mau. Betul ya? Coba tuh dipencet bel suster, tet tet tet. Kita cuma butuh minum 2 jam baru datang. Alasannya pakai APD. Ih, kalau nggak percaya tanya yang pernah diisolasi itu. Betul? Betul ya? Mau marah gimana kita? Emang begitu nyatanya. Masya Allah, Rabbuna. Betul ya? Betul? Kalau nggak percaya tanya sama orang yang lagi di ICU. Ya, bang, pengen bangun atau rumah nih, sedekahin. Oh, kalau bisa sedekahin rumahnya, tapi gue bangun dari ICU. Begitu dia bisa jawab. Ya nggak? Ketika bahkan kita mau dicabut nyawa, Pak, kan bilang tuh, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu lakum minas sholihin. Ketika kita udah sampai di penghujung usia kita nih, setiap kita doa minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb, jikalau engkau berkehendak nih tunda sesaat aja, sedikit aja, sejenak aja. Apa yang kita minta, Pak? Bukan kita mau sholat itu, bukan pergi haji, betul ya? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk hambamu yang soleh. Tuh coba, ketika di penghujung usia aja, yang kita pinta agar kita diberikan waktu sejenak saja, kita akan menyedekahkan harta kita. Itu nyata, ikhwatal iman. Harta itu bukanlah segalanya, tapi segalanya terkadang butuh. Itu masalah gitu ya. Nah, maka jangan sempitkan makna rizki hanya terbatas kepada apa nih? Tuh, ini aja uang. Ini mah tangan, betul. Betul ya? Iya, coba itu. Anak, Pak, yang soleh dan solehah, emang bisa dibayar pakai duit? Nah, kita sering kan? Kalau misalkan ada nih yang jualan soleh soleha, kita bakalan berani nih tuker semua harta kita buat beli kesolehan dan kesolehahannya anak-anak kita. Betul, betul ya. Berani kita beli itu. Emang kita buat apa sih usaha? Emang buat dia kan pada? Karena kita sama Pak punya keyakinan itu yang menjadi tabungan akhirat kita nanti. Dia yang bisa ngangkat derajat kita. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita yang hobi baca Quran, para penghafal Quran dan berusaha mengamalkan isinya. Masya Allah, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Anaknya nih ahli Quran, Pak, berusaha mengamalkannya, kata Rasul, maka Allah akan pakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada kiamat kelak nanti. Kita kan pengen Pak pakai mahkota yang nggak pernah dipakai sama orang lain. Golongannya beda nih. Orang tua yang anak-anaknya ahli Quran, beda ntar pakaiannya beda, mahkotanya juga beda. Coba itu. Ayo, anak tuh Pak. Datang kita pulang kerja disambut sama anak, ayah dipeluk kita. Gimana dia, kabar sehat abang? Sehat. Aku mau setoran Quran. Apa yang mau dibaca? Surah An-Naba. Coba. Itu yakin masa ketika lelah letih kita hilang nggak? Hilang. Lupa udah. Udah senang aja kita. Dia baca tuh Bismillahirrahmanirrahim sambil cadel-cadel mulutnya tuh. Ya, lidahnya mesti cadel. Amma yatasaalun. Masya Allah. Lanjutin ayah. Shadaqallahul azim kan gitu. Orang gak hafal bapaknya. Udah yang paling ujungannya udah begitu ya. Iya, shadaqallah. Semua ayat ada shadaqallah, betul Pak. Semua surat ada. Senang kita ikhwatal iman, Masya Allah. Hilang semuanya tuh Pak. Ya, betul ya. Harta tuh nggak ada artinya kalau misalkan dibandingkan dengan anak keturunan yang soleh dan soleha. Hartanya banyak, dia tidak pernah lupa kepada ayah bundanya. Dia wakafkan untuk ayahnya, dia wakafkan untuk ibundanya. Kalaupun harta yang ditinggalkan sedikit, maka dia pandai bersyukur. Tetap dia menjadi anak yang berbakti. Masya Allah. Ini ikhwatul iman. Jadi rezeki itu banyak. Rumah tangga yang sakinah, Pak, tenang rumah tangga kita. Itu pun rezeki. Mahal itu.
Betapa banyak orang yang tinggal di mansion-mansion, di istana barangkali, tapi tidak pernah merasakan ketenangan dalam rumah tangganya. Kita mah alhamdulillah sampai sekarang setia masih dia aja, betul. Bertahun-tahun pulang ke rumahnya itu lagi, betul Pak. Kayak orang keder kalau kata orang bilang mau gitu ya. Tapi kan tenang. Betul ya, punya istri soleha, bangun paginya jam 3, sholat tahajud, Masya Allah. Kadang kita mah cuma ngedenger takbirnya doang, melek mata dikit, iya, lagi sholat. Kita sholat nggak? Orang sini mah insya Allah. Insya Allah jam 4:30 baru diminta dibangun. Sip 2, kan begitu ya, alasannya sip 2, iya, cakep dah. Udah tilawah dia Pak, Masya Allah. Enak nggak Pak punya istri begitu? Coba lebih berharga mana? Duit kita, harta kita, atau punya istri yang soleha? Ya dua-duanya sih, kan begitu. Ya, istri yang soleha emang nggak banyak nuntut. Biar kata kita punya rumah 2 tingkat, mobil banyak, alhamdulillah. Lah kalau doa mah jangan tanggung begitu ya. Jangan tanggung kalau doa. Dia nggak bakalan nuntut Pak. Justru yang dituntut sama istri yang soleha adalah suami yang soleh. Udah. Dia bisa pesan sama kita Pak. Jangan sekali-kali berani bawa harta haram ke rumah tangga kita. Saya bisa sabar insya Allah dan anak-anak qanaah. Yang penting yang dibawa ke dalam harta kita, harta yang penuh berkah. Coba itu, adem nggak kita? Adem nggak? Adem. Kalau setiap istri pesennya sama kayak gitu Pak, nggak ada yang suami berani korupsi, betul ya? Ada UMR kasih, nggak ada yang diumpetin. Jadi nggak ada cerita uang sial itu, ya sialan ketahuan begitu, nggak ada tuh. Ya semua dikasih, ATM jadi yang megang, betul ya? Malah kita yang dijatah tiap hari, betul? Iya, kenapa? Soleha. Bukan cuma di dunia nanti insya Allah, tapi sampai surga. Kan kita berumah tangga bukan cuma di dunia doang Pak. Kita pengen sampai akhirat nanti, kumpul lagi. Sekarang cuma misah sebentar, istilah kata begitu, cuma tinggal nunggu giliran. Ada yang suaminya duluan, kan gitu ya, ada anaknya duluan, ada yang istrinya duluan, sebentar. Nanti lagi mudah-mudahan kita kumpul di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah, bahkan bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat kita membina rumah tangganya kalau begitu. Ya, ada masalah sebesar apapun nggak bakalan membuat kita retak, Pak. Masalah yang datang justru mendewasakan keluarga kita dan juga semakin kita minta petunjuk serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya pasti bukan duit itu kalau rumah tangga yang seperti itu, betul ya? Bukan duit sudah, tapi masalahnya umat sudah. Oh, cakep nggak? Pak, gimana nih tetangga kita yang isolasi mandiri, udah dianterin makanan apa belum? Tuh, betul. Bu, coba lihat di pojokan sana ada anak yatim, udah jajan apa belum? Pagi ini udah makan sarapan belum? Lihat dia. Kalau belum bawain uduk. Tuh begitu Pak bahasanya. Bukan lagi perut kita. Setoran berapa setoran? Bukan cuma setoran kita. Betul ya? Tapi sudah membicarakan kebaikan untuk orang. Nah, insya yang terakhir. Yang ke-8. Nazartu ila hadzal khalq fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhluk. Aku perhatikan banyak manusia nih. Mereka banyak yang menyandarkan dirinya kepada makhluk, Pak. Ada yang menyandarkan kepada ala tijaratihi, menyandarkan kehidupannya kepada usahanya. Wa hadza ala sinaatihi, ada yang juga kepada perusahaannya, kepada pabriknya. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal, menyandarkan diri, berpasrah hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, jangan pernah menyandarkan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan potensi, gunakan potensi itu, Pak. Tapi bukan menjadikan sandaran utama.
Sandaran kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita bicara tentang rizki lagi balik gitu ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taddu khumasan wa taruhu batana." Seandainya kalian ini bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, kata Rasul, kepada Allah, maka engkau akan diberikan rizki seperti burung, Pak, yang dia pergi dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi sunnatullahnya kalau kita mau dapat rezeki, apain? Keluar dulu dari rumah. Betul ya? Apalagi keluar rumahnya pakai waktu, cakep tuh. Jam 6:30 nyapa-nyapa tetangga. Assalamualaikum Pak Haji. Lagi ngopi, kan gitu. Ditawarin kopi nggak Pak? Tawarin, Pak Asep mampir ngopi, dapat kopi. Emang kopinya doang? Goreng pisang kasih, ada uduk kasih, betul? Masya Allah. Udah selesai kita pulang nih Pak, masih ada sisa tuh. Ditawarin lagi nggak buat yang di rumah? Tawarin. Pak, mohon maaf ini mah nggak habis kayaknya buat di rumah dah, barangkali suka gitu. Oh iya, alhamdulillah Ibu, masih ada nggak di dalam kan begitu. Dia minta nambah begitu. Nih hotel iman, keluar dulu dari rumah Pak, silaturahmi, ketemu saudara, ketemu teman, begitu ya. Kalau udah keluar rumah biasanya banyak inspirasi. Kalau di dalam rumah ntar banyak sumpek begitu kira-kira ya. Jadi otak kita kayaknya beku, mikirin apa juga bingung, inspirasi apa bingung. Keluar dulu, yang penting keluar dulu dari rumah, ketemu banyak orang, minta doa dari orang, minimal kan begitu. Sibuk apa Bang? Lagi bangun usaha ini. Kenapa emang? Kayaknya lagi macet dikit. Nah biasanya minta doa kita, doain dah tuh Pak, insya Allah dah Bang, sabar ya, sebentar lagi maju abang usahanya. Coba itu, kita nggak tahu Pak dari lisan siapa doa itu diterima oleh Allah. Perbanyak doa. Terus siapa tahu yang kita datang itu soleh Pak, di mata Allah dia orang mulia, didoain kita lah dapat berkahnya. Pulang tiba-tiba pesanan rame aja begitu kira-kira. Alhamdulillah. Lanjutin acara berikutnya. Udah jam 6 lewat ya. Makanan udah pada siap gitu ya. Iya, alhamdulillah. Pesan daripada Imam Hatim Al-Asam buat kita tentunya, yang ditanya oleh gurunya Imam Syakik Al-Balkhi, 8 perkara sudah kita bahas. Banyaknya dari 8 perkara ini berbicara tentang keyakinan kita terhadap rizki Pak, bahwasanya rizki ini sudah Allah atur semuanya. Jangan khawatir, tidak bakalan berpindah rizki kita dan ataupun bertukar dengan orang lain. Pastikan ikhwatal iman yang kita dapatkan itu bisa kita syukuri Pak, agar kita bisa mengundang rizki Allah yang lain kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barangkali itu saja kiranya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.